Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah kita, memberikan kita istiqomah dan mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil menunggu laptop ya, ini laptopnya nggak support. Nah insyaallah pada pagi hari ini sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, kita akan membahas 10 kesalahan atau penyimpangan pembagian waris di Indonesia menurut Islam. Nah, sebelum kita membahas kepada 10 penyimpangan tersebut, maka perlu kita membahas dulu mengapa kita belajar ilmu faraid ya. Nah, ada beberapa alasan-alasan kenapa kita sebagai kaum muslimin ini kewajiban kita ternyata tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ternyata sebagai kaum muslimin kita punya kewajiban Pak, yaitu belajar ilmu faraid ya. Ternyata belajar ilmu faraid ini hukumnya adalah fardu ya. Bisa dikatakan kalau tidak fardu kifayah maka fardu ain. Kenapa kami katakan fardu ain? Pertama alasannya karena ada ancaman kekal di neraka ya. Kalau kita buka surah An-Nisa, Bapak-bapak silakan buka surah An-Nisa ayat ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, yang melanggar atas aturan-aturan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang hukum-hukum Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah sendiri yang akan turun tangan memasukkan dia kemana? Ke dalam neraka. Tidak hanya masuk saja, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-14 itu seperti penutup ya, penutup setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang pembagian waris. Ayat 13, ayat 12, ayat 11 sebelumnya Allah itu membahas pembagian waris ya dengan sangat detail ya, dengan sangat detail. Lidzakari mislu hadzil unsayain gitu ya. Walakum ya nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad ya. Jika kalian tidak memiliki anak maka bagi kalian setengah dan seterusnya. Pembagian waris ini
pembagian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan dalam menjelaskan pembagiannya dalam surah An-Nisa. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langsung dan dengan detail terperinci, tidak global. Padahal kalau syariat-syariat yang lain itu global pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang tidak mau ikut aturan Allah. Aturan yang mana? Secara khusus adalah aturan warisan. Artinya Allah langsung turun tangan pembagiannya seperti apa. Kalau zaman dahulu Pak, sebelum ada ayat warisan itu, pembagian warisan itu diserahkan kepada calon mayit. Kepada calon mayit sebelum meninggal dia berwasiat. Istri saya dapat sekian, anak saya dapat sekian. Nah, kemudian ayat itu mansuh, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dengan apa? Dengan langsung Allah turun tangan membagi siapa saja yang berhak, apa saja syarat-syaratnya, berapa bagian-bagiannya. Dengan sangat detail, Pak. Padahal kalau kita lihat sholat, Allah tidak turun tangan langsung membahas, menjelaskan secara detail. Allah ketika mewajibkan sholat, kutiba wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Ya, Allah hanya membahas secara umum, secara global. Adapun tata cara sholatnya, sholat apa saja, waktunya kapan, itu diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat juga seperti itu, puasa juga seperti itu, haji juga. Tetapi masalah warisan tidak. Allah Subhanahu Wa Taala langsung turun tangan di dalam Al-Qur'annya menjelaskan dengan sangat terperinci. Ya, siapa saja yang berhak, berapa bagiannya, dan apa syarat-syaratnya. Ya. Nah, setelah Allah turun tangan dengan sangat detail menjelaskan tentang warisan, kemudian Allah mengancam kepada kita semuanya, ayo siapa yang melanggar aturan Allah. Ketika Allah sudah menjelaskan dengan sangat detail nih, kalian kaum muslimin terikat dengan hukum-hukum Allah. Ayat-ayat warisan atau aturan-aturan warisan itu bukan alternatif, bukan jalan kedua, ya, bukan second opinion, tetapi itu adalah yang harus diprioritaskan. Ya, maka kemudian Allah mengancam kita, barang siapa yang tidak mau nurut dengan aturan Allah dan Rasulnya, bahkan dia menentang hukum-hukum Allah, Allah sendiri yang langsung akan memasukkan dia ke dalam nerakanya. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Kemudian yang kedua, kenapa kita wajib belajar ilmu waris? Ternyata ada perintah khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajarinya. Kita sepakat bahwa semua ilmu itu baik ilmu agama atau ilmu umum. Terutama ilmu agama ini sangat baik. Belajar fikih baik, belajar tafsir baik, belajar tauhid baik, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satupun ayat ataupun satu hadis yang memerintahkan secara khusus untuk mempelajari ilmu tersebut, kecuali ilmu faraid lah. Bahkan nama ilmunya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ilmu tauhid di zaman Nabi gak ada namanya, ilmu tajwid belum ada namanya, ilmu fikih juga belum ada namanya. Nah, baru ada setelah sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Nah, ilmu faraid itu sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ad-Darqutni, dan Imam Al-Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamul faraidah." Pelajarilah kalian ilmu faraid. Ya, di sini perintah dalam ilmu usul fikih, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan wajib, Pak. Kalau kita baca Quran, baca hadis, ada perintah, itu maknanya adalah wajib. Ta'allamul faraid. Pelajarilah kalian ilmu faraid. Wa 'allimuha, dan ajarkanlah. Ya. Jadi kita duduk di sini, Pak, niatkan untuk menggugurkan kewajiban kita mempelajari ilmu faraid.
Setelah kita sudah paham, ajarkan kepada keluarga kita. Banyak permasalahan, ya, perselisihan di keluarga, kakak sama adik berantem, ya, atau anak dengan pamannya berantem. Itu gara-gara tidak paham dengan ilmu waris. Ya, tidak dikasih bagaimana cara pembagian sesuai Islam, sehingga kemudian mereka menuntut, ya, kemudian bertengkar. Maka kita sebagai kepala keluarga wajib kita mengajarkan kepada istri kita, anak kita, atau cucu kita. Ya, kalaupun mungkin kita tidak paham, mungkin kita minta mereka untuk hadir majelis ilmu untuk mempelajari ilmu ini. Wa'allimuha, dan pelajarilah ilmu faraid. Fa innahu nisful ilm. Ya, karena ilmu faraid ini sangat penting, karena dia itu nisful ilm, setengah dari ilmu, Pak. Seolah-olah kita kalau tidak memahami ilmu faraid, setengah ilmu agama itu nggak ada pada diri kita. Ya, karena ilmu faraid itu seolah-olah seperti setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupakan, Pak. Ya, akan dilupakan. Makanya kita lihat, ya, di masjid-masjid atau di DKI Jakarta, ya, atau Jabodetabek, itu sangat jarang sekali ada yang membahas tentang ilmu faraid, ya. Sangat jarang sekali yang membahas ilmu faraid, entah karena sulit lah, atau entah karena tidak cocok lah, dan lain sebagainya. Padahal ini ilmu yang sangat penting dan ilmu yang memang akan dilupakan. Ini prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dilupakan, tidak dipelajari, otomatis pasti akan ditinggalkan, tidak akan dipraktekkan. Akhirnya kita beralih kepada cara pembagian, ya, sesuai dengan hukum adat atau dengan undang-undang, hukum positif dan lain sebagainya. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan ilmu faraid ini ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti pada akhirnya ulama-ulama, ustadz-ustadz, ya, kiai-kiai yang memahami ilmu faraid sedikit demi sedikit akan meninggal. Ya, jarang yang mengajarkan, yang ahli kemudian meninggal, tidak meninggalkan penerus-penerusnya. Ya, tidak meninggalkan santri-santrinya yang paham dengan ilmu faraid, sehingga tidak ada penerusnya. Sampai nanti pada akhirnya ilmu faraid hanya nama saja, Pak. Kamu tahu ilmu faraid? Ya, saya pernah dengar namanya. Bagaimana cara pembagiannya? Nggak tahu. Hanya namanya saja, Pak. Ini ilmu faraid, dan sekarang sudah mulai terjadi, Pak. Kita cari saja se-DKI Jakarta atau Jabodetabek, ya. Tidak semua ustadz paham tentang ilmu faraid. Ya, tidak semua kiai kalau ditanya tentang ilmu faraid dia bisa menjawab. Ya, banyak di antara mereka yang kemudian coba tanya kepada kiai fulan, coba tanya kepada ustadz fulan, karena memang ilmu ini akan semakin langka dan lama kelamaan tidak ada di muka bumi ini, Pak. Sehingga nanti ada orang yang berselisih, ya, memperselisihkan faraid, mencari ulama yang bisa menyelesaikan urusan mereka berdua, mereka nggak nemu, tidak dapat. Kemudian yang ketiga, kelangkaan ilmu faraid, ya. Ilmu ini pasti akan langka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nas. Pelajarilah kalian ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun, karena sesungguhnya saya adalah manusia yang akan meninggal. Ya, Rasulullah akan meninggal. Wa innal ilma sayuqba, dan sesungguhnya ilmu juga akan dicabut. Wa tadharul fitnah, dan akan nampak fitnah-fitnah. Ini, Pak, kalau sebuah daerah itu semakin berkurang ilmunya, kalau sebuah daerah orang-orang malas mempelajari ilmu, maka akan diganti dengan fitnah-fitnah, ya, akan diganti dengan musibah-musibah, akan diganti dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu sudah sunnatullah, ya. Tapi kalau sebuah tempat banyak majelis ilmunya, banyak ulamanya, banyak santrinya, banyak penuntut ilmunya, insya Allah fitnah-fitnah semakin sedikit. Wa tadharul fitnah, akan nampak fitnah-fitnah hatta yakhtalifal isna,
Sampai nanti pada akhirnya, puncaknya itu nanti ada dua orang yang berselisih. Ya, ada dua orang yang berselisih karena warisan fil fardhah. La yajidani man yaqdi biha. Ya. Akhirnya ya mereka sudah mentok ya. Mereka berselisih terus mencari solusinya, akhirnya sudahlah. Kita cari ulama, kita cari kiai, kita cari ustadz, siapa yang bisa menjawab atau menyelesaikan permasalahan kita berdua. Secara Islam kira-kira bagaimana cara pembagiannya? Akhirnya dua orang ini nyari ulama ke sini ke situ, gak dapet Pak. Kalau sekarang mungkin masih bisa, Bapak Ibu punya masalah warisan, tanya kepada para ustadz, ya, tanya kepada para ulama, masih ada. Tapi nanti pada saatnya Pak, kita nyari, nanya kepada ulama, gak ada yang tahu tentang ilmu warisan. Kemudian selanjutnya adalah belajar ilmu faraid ini sejajar dengan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini kan kita wajib Pak. Kalau kita sholat terus kemudian Fatihah kita itu bermasalah, itu kan tidak sah. Fatihah kita tidak sah, sholat juga tidak sah. Nah, belajar ilmu faraid juga seperti pentingnya belajar Al-Quran. Umar bin Khattab mengatakan dalam satu asarnya, ta'allamul faraidha kama tata'allamuna al-Quran. Pelajarilah kalian ilmu faraid ya, sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Kita kan belajar Al-Quran per hurufnya saja itu, makhorijul hurufnya bagaimana, sifatnya bagaimana, begitu ya, hukum-hukumnya bagaimana, sangat detail sekali. Jangan sampai salah ya, sehingga sholat kita sah. Nah, belajar ilmu faraid juga harusnya seperti itu, harus ada perhatian penuh ya, karena ini berkaitan dengan harta kita nanti ketika pembagian tidak boleh salah. Kemudian selanjutnya belajar ilmu faraid ini bisa mencegah pecah keluarga Pak. Banyak keluarga yang pecah, berselisih antara adik dengan kakak, ya, saling rebutan warisan, bahkan yang bukan ahli waris ikut berebut juga. Ini karena apa? Karena tidak ada ilmu, karena tidak mempelajari bagaimana pembagian warisan secara Islam. Ya, coba kalau kita sampaikan ayat-ayat Al-Qur'annya, ini Allah sudah berfirman seperti ini, yang berhak itu ini, bagiannya sekian, syaratnya begini. Ya. Sehingga kalau sudah tahu, ternyata dia bukan termasuk ahli waris karena syaratnya tidak terpenuhi. Ternyata dia tidak dapat sekian, harusnya dia dapat cuma 1/4, tapi nuntutnya setengah. Nah, kalau dia tahu ayatnya seperti apa, bagaimana ancaman Allah yang sangat keras tadi ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, ya, insyaallah semua dari ahli waris atau semua dari keluarga yaitu bisa nerima, bisa legowo dengan pembagian waris sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pembagian waris itu sangat mudah dan sederhana Pak. Ya, tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang ya. Banyak orang yang tidak mau belajar waris karena di situ ada pembagian matematika ya, harus pintar matematika, padahal tidak. Pembagian waris itu seperti matematika anak SD ya. Contohnya 1 dikurangi 1/4 sama dengan berapa Pak? 3/4 ya. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan setengah, hanya seperti itu saja. Matematikanya tidak sampai matematika anak SMP atau sampai anak SMA apalagi kuliah. Tidak belajar tentang kalkulus ya, sin, tangan dan lain sebagainya, tidak. Sangat sederhana sekali. Bahkan nanti biasanya saya kalau mengadakan pelatihan ilmu waris itu sampai 4 sesi, itu materi-materi yang kita sampaikan itu sangat mudah dan itulah yang sering terjadi di masyarakat. Ya. Karena pembagian warisan itu ada materi-materi yang jelimet, yang sangat sulit. Kita belajar ilmu waris ini dulu di Al-Azhar 1 semester. 1 semester, bukunya tebal, 1 semester kita pelajari, kemudian nanti diujikan. Ini 1 semester. Karena memang ada materi-materi yang mendalam-mendalam. Nah, justru yang mendalam-mendalam ini, yang jelimet-jelimet ini jarang terjadi di masyarakat. Nah, masyarakat mungkin ditakut-takuti dengan materi-materi yang jelimet ini. Nah, justru materi-materi yang mudah-mudah, yang sangat
banyak terjadi di masyarakat itu yang sederhana-sederhana, dan ini justru malah tidak dipelajari oleh kita, sehingga banyak perselisihan, kesalahan, penyimpangan terjadi di masyarakat itu pada perkara-perkara yang gampang sebenarnya, tetapi karena kita tidak paham akhirnya menganggap itu sunnah gitu. Kemudian yang terakhir adalah kenapa kita belajar ilmu waris, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, banyak sekali kesalahan-kesalahan di masyarakat. Karena ilmunya sudah semakin sedikit orang yang mempelajari, otomatis yang mempraktekkan juga semakin sedikit. Nah, apa saja penyimpangan-penyimpangan itu? Ada 10 penyimpangan yang saya catat di sini, walaupun sebenarnya lebih. Ya, di Indonesia pasti lebih banyak penyimpangannya, tapi ini 10 yang paling banyak terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, menyamakan bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Ya, pernah nggak Pak di rumah? Oh, bagi waris anak laki-laki, anak perempuan udah sama rata saja. Kan sama-sama anak, ya kan? Dibagi sama rata saja. Biar adil katanya Pak. Biar apa? Biar adil. Kira-kira yang lebih adil Allah atau kita? Allah pasti. Kalau kita katakan itu adil sama rata, tetapi ternyata Allah berkata tidak Pak. Di dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan mungkin Bapak Ibu kalau tidak percaya buka suratnya, buka ayatnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian semuanya. Allah memerintahkan kepada kalian semuanya. Fi auladikum, tentang warisan anak-anak kalian. Ya, anak-anak kalian, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ini ayatnya sangat muhkam, ayatnya sangat jelas, tidak tidak multi tafsir, ya, tidak memiliki tafsir ganda. Ayatnya itu cuma satu tafsirannya Pak, tidak ada makna yang lainnya. Ya, anak laki-laki bagiannya adalah 2 bagian anak perempuan. Kalau ada seorang laki-laki meninggal Pak, meninggalkan 2 anak, 1 laki-laki 1 perempuan, ya, hartanya 300 juta. Kira-kira anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa? 200 untuk anak laki-laki, 100 anak perempuan. Tapi kira-kira menurut kita adil apa enggak? Yang laki-laki 200, yang perempuan 100. Kira-kira yang perempuan terima atau enggak? Biasanya enggak terima. Padahal inilah yang adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mungkin karena kita tidak belajar, atau kita mungkin ini kayaknya enggak adil nih Allah, baginya masa laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Padahal harusnya kalau kita mau menerapkan, mempraktekkan firman Allah, laki-laki harus dikasih 200, perempuan kasih 100, ya, gitu. Kemudian selanjutnya, penyimpangan berikutnya adalah bagi waris sejak masih hidup. Bagi waris sejak masih hidup. Belum meninggal bapaknya, belum meninggal ibunya, anak-anaknya sudah dikumpulkan. Nah, ini rumah ini punya kamu. Nah, tanah yang di sana punya anak kedua dan seterusnya. Padahal belum meninggal. Nah, ini kesalahan ya yang di masyarakat juga banyak, ya. Padahal kalau kita belajar rukun waris, syarat-syaratnya, di antara syaratnya pembagian warisan adalah ahli waris harus masih hidup. Kebalikannya, pewaris yang akan mewariskan, ya, bapak ataupun ibu, itu harus sudah meninggal. Kalau belum meninggal, belum boleh dibagi-bagikan Pak. Karena dikhawatirkan ketika sudah dibagi-bagikan, bapak sudah membagi-bagikan nih sama anak, ternyata bapak umurnya panjang, anak meninggal duluan, lagi gimana ini? Kok yang yang hidup malah kemudian memberikan waris kepada yang sudah mati. Nah, ini bertentangan, ya. Harusnya dibagikan, atau mungkin pakai solusi lain, jangan pakai warisan.
Kalau kita ingin bagi-bagi harta kita sebelum kita meninggal, jangan pakai akad waris. Semua pakai akad hibah ya, atau ya hadiah kita berikan kepada anak-anak kita, boleh, silakan. Tapi kalau pakai akad waris ada ketentuannya. Ya, harus ahli waris harus masih hidup, pewaris ya yang akan mewariskan itu harus sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, hibah dan waris, Pak. Banyak dari kita yang tidak bisa membedakan antara hibah dengan waris. Ini kalau kita seumpama tidak mau membagikan anak kita itu laki-laki 2 kali lipat anak perempuan, itu sebenarnya bisa, Pak, caranya. Kalau kita ingin membagi rata gitu ya. Tapi syaratnya apa? Dengan menggunakan akad hibah. Tapi syaratnya kalau mau pakai akad hibah harus dilaksanakan ketika kita masih hidup. Kita semua usianya sudah sudah tidak muda lagi ya. Sebentar lagi insya Allah akan bertemu dengan Allah. Nah, ini sudah ada ciri-cirinya. Nah, ketika itu silakan kita menghibahkan harta kita kepada anak-anak kita. Kalau menggunakan akad hibah, boleh kita bagi sebelum kita meninggal. Bahkan harus, yang namanya hibah harus dilaksanakan sebelum kita meninggal. Pembagiannya juga tidak baku, ya, tidak kaku seperti warisan. Kalau warisan itu kaku, tidak bisa diubah-ubah. Tapi kalau hibah itu sifatnya fleksibel. Kita mau hibah atau hadiah kepada anak kita, ya boleh kita bagi sama rata, silakan. Atau kita lebihkan salah satu anak yang mungkin rizkinya kurang, nasibnya kurang baik gitu ya. Anak-anak yang lain mungkin sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ini satu anak nasibnya kurang baik, akhirnya kita lebihkan hibahnya, silakan. Kalau menggunakan akad hibah, tapi kalau menggunakan akad waris tidak boleh. Nanti kita akan bahas perbedaan antara hibah, waris, dan wasiat. Ini 3 akad yang berbeda. Terkadang kesalahan di masyarakat, perselisihan di masyarakat terjadi itu hanya apa? Hanya karena tidak bisa membedakan 3 akad ini, hibah, wasiat, dan waris. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah harta bersama suami dan istri. Banyak terjadi kesalahan orang tidak paham tentang konsep kepemilikan harta antara suami dan istri. Biasanya di Indonesia ini kalau ada orang sudah menikah, suami istri menikah, harta suami adalah harta istri. Harta istri adalah harta istri juga. Terus suami punya apa? Nggak punya harta. Nah, ini konsep yang salah. Padahal di dalam Islam itu kalau seseorang sudah menikah, ya, itu dia punya hak memiliki harta secara pribadi, Pak. Kalau suami sudah menikah, tidak ada kewajiban dia memberikan semua hartanya kepada istri. Sebaliknya juga ketika istri menikah, tidak ada kewajiban dia harus memberikan semua hartanya kepada suaminya. Ya, karena takut nanti terjadi perceraian atau takut terjadi kematian. Nah, nanti gimana pembagian hartanya? Maka di dalam Islam itu tidak mengenal harta gono gini. Ya, harta gono gini ini hukum dari Belanda. Kalau ada salah satu meninggal, Pak, ini kan sebelum hartanya dibagi waris, itu kan setengah harus diberikan kepada pasangan yang masih hidup, gitu kan, harta gono gini gitu ya. Jadi kita kalau menikah ini, Pak, punya harta suami dan istri harus digabung. Ini menurut hukum harta gono gini. Setelah digabung, kalau ada salah satu meninggal, tidak boleh hartanya dibagi. Harus dibagi dulu 50% untuk yang masih hidup. Sumpama suami yang meninggal, maka 50% dikasihkan dulu kepada suami. 50% baru dibagi waris. Nah, ini. Makanya di barat itu, Pak, banyak orang-orang gak mau menikah gara-gara ini. Karena apa? Kalau dia menikah, dia kaya, ya, rumah sudah punya, mobil sudah punya, harta di mana-mana. Nikah dengan wanita yang biasa-biasa saja, bisa jadi nanti dia dikasih kopi, Pak, kopi sianida, ya. Besoknya meninggal suaminya, Pak. Baru nikah sehari, baru nikah seminggu, udah dapat 50% harta suaminya. Ya, sehingga orang takut, ya.
Di Eropa sana orang takut menikah karena ini salah satunya harta gonung ini. Nah, dalam Islam tidak, Pak. Kalau kita menikah, maka kita masih punya hak untuk memiliki harta kita, baik yang dimiliki sebelum menikah atau setelah menikah. Istri punya harta dari mahar dari pernikahan, itu punya hak istri secara penuh. Istri mungkin bekerja, dia punya penghasilan, maka yang dia hasilkan itu punya istri penuh, ya. Tidak kemudian suami berhak untuk mengambilnya. Kemudian selanjutnya adalah harta warisan dikuasai istri atau suami, ya, ketika sudah meninggal. Ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, salah satu dari suami atau istri meninggal. Biasanya yang meninggal laki-laki dulu atau perempuan dulu, Pak? Pengennya laki-laki dulu atau perempuan dulu? Laki-laki dulu. Masya Allah. Saking cinta sama istri, Bu, ya. Nah, kalau ada salah satu meninggal, suaminya meninggal, biasanya di masyarakat si istri ini, biasanya ibu, ya, kita sebut ibu, nggak mau membagikan hartanya suami kepada anak-anaknya. Kadang dianggap kalau ada anak yang minta, dianggap anak durhaka. Apaan kamu? Wong kuburan bapak masih basah sudah minta warisan. Padahal ini dalam Islam itu bukan sesuatu yang tabu, Pak. Minta harta warisan bukan sesuatu yang tabu. Bahkan itu adalah hak anak itu. Mungkin anak butuh untuk makan, butuh untuk tempat tinggal, butuh untuk apa gitu, ya. Dia kalau minta harta warisan kepada ibunya untuk ibunya segera bagi-bagikan, itu dia tidak berdosa. Dia tidak dianggap durhaka gara-gara minta harta warisan karena hak dia. Nah, yang terjadi di masyarakat itu ditunda-tunda. Bapak meninggal, istri ibunya masih hidup 10 tahun, 20 tahun. Akhirnya hartanya bapak ini sedikit demi sedikit mungkin diambil, dipakai, dimakan, habis akhirnya, Pak. Ya, akhirnya habis atau mungkin tidak diketahui di mana hartanya karena ditunda-tunda. Padahal pembagian warisan itu, Pak, harusnya disegerakan. Karena itu hak seperti hutang. Hutang kalau sudah jatuh temponya maka harus segera dilunasi. Nah, warisan itu seperti hutang. Anak ini punya hak untuk mendapatkan warisan itu. Jangan kemudian ditunda-tunda menunggu ibunya meninggal juga, dua-duanya sudah meninggal baru dibagi. Nah, ini salah. Karena nanti banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kalau hartanya ditunda, akhirnya kemudian hartanya dimakan, hartanya kemudian gak jelas, ya, kemana gitu. Ini yang kelima. Kemudian selanjutnya adalah menunggu semuanya wafat. Ini tadi menunggu ibunya wafat juga setelah bapaknya wafat baru mau dibagikan. Nah, ini kurang benar. Nanti kalau keduanya sudah wafat pembagiannya, padahal ibu ini punya hak warisan dari suaminya. Jadi istri itu juga termasuk ahli waris. Nanti kita dalam pembahasan secara detail itu, ahli waris kita itu ternyata ada 22, Pak. Jangan kira ahli waris itu cuma anak saja. Kadang kan orang mengira ahli waris saya ya anak saya gitu, ya. Padahal istri kita itu punya potensi sebagai ahli waris kita. Kalau kita meninggal, kita masih punya istri. Suami, bapak-bapak ini juga punya potensi menjadi ahli waris bagi istrinya kalau istrinya meninggal duluan, ya. Saudara kita, kakak adik kita itu juga potensi untuk menjadi ahli waris. Ada 22 orang di keluarga kita itu yang punya potensi untuk menjadi ahli waris kita. Jangan kira ahli waris itu cuma anak. Kemudian selanjutnya, bukan ahli waris tapi menuntut. Nah, ini dari 22 kita harus tahu siapa saja ahli waris kita. Jangan sampai kita bukan termasuk yang 22 kemudian menuntut. Ya, terkadang itu anak menantu. Dia sebenarnya bukan anak kandungnya, cuma dia nikah dengan anaknya. Akhirnya dia menuntut. Nah, ini padahal dia tidak punya hak. Dan selanjutnya, bagi waris berdasarkan kesepakatan. Udahlah, kita sepakat saja, nggak usah pakai Islam-Islaman, nggak usah pakai Al-Quranan.
Udah sepakat aja, sepakat kan nggak apa-apa ya. Pertanyaannya Pak, kalau ada laki-laki perempuan dia saling ridho untuk melakukan naudzubillah zina, apakah zinanya menjadi halal? Suka sama suka Pak, ridho sama ridho, nggak menjadi halal Pak. Jadi sebuah hukum tidak menjadi halal gara-gara pelakunya sama-sama suka. Ada riba nih, ada orang A, B, A minjem ke B, tolong minjemin saya 1 juta, iya, tapi nanti balikinnya 1.100.000 ya. Iya, kamu ridho atau enggak? Ya ridho, nggak apa-apa deh. Kamu sepakat atau enggak? Iya sepakat. Ya. Nah, apakah riba itu menjadi halal gara-gara yang membayar riba tadi itu ridho? Enggak menjadi halal, tetap menjadi haram ini. Nah, dalam warisan juga sama, Pak. Tidak boleh kita melupakan atau meninggalkan hukum Allah hanya gara-gara kesepakatan. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan adat. Nah, kalau ada hukum adat, kemudian ada hukum syariat, kira-kira yang didahulukan mana? Syariat dulu atau adat dulu? Syariat dulu, Pak. Kalau ada hukum adat, maka harus disingkirkan dulu. Yang didahulukan harus hukum syariat. Seumpama ada sebagian adat, kalau anak laki-laki nggak bisa tuh di adat kita untuk mewarisi. Nah, padahal anak laki-laki malah dapat 2 kali lipat. Ya, atau di zaman dahulu, zaman jahiliyah itu Pak, anak perempuan itu nggak dapat warisan. Anak perempuan nggak dapat warisan, istri apalagi, ibu juga nggak ada. Perempuan mewarisi itu di zaman jahiliyah itu nggak ada. Sampai datangnya Islam, kemudian memuliakan wanita dan memberikan hak warisnya. Kemudian yang terakhir adalah ahli waris pengganti. Nah, ini ada istilahnya ahli waris pengganti Pak. Masalahnya ahli waris pengganti itu masuk dalam KHI, kompilasi hukum Islam Pak, dan itu disahkan. Ahli waris pengganti itu bagaimana? Ini ya, ini gambarnya nggak ada, jadi coba pahami ya. Ada almarhum, ada bapak kakek semua. Kakek punya anak laki-laki 2, ya, semua Ahmad dengan Muhammad. Ahmad dengan Muhammad. Si kakek semua namanya A lah. A, si kakek punya anak Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad ini menikah, punya anak lagi. Ya, punya anak semua namanya B dengan C. B dengan C. Nah, kemudian anaknya si kakek ini, Ahmad, anak yang pertama, meninggal duluan. Ya. Si anak pertama dari si kakek meninggal duluan. Kemudian baru setelah itu si kakek baru meninggal, Pak. Si kakek baru meninggal. Nah, si kakek berarti kan meninggalkan cucu yang bapaknya sudah tidak ada. Anak pertama. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa ya? Nah, biasanya di masyarakat si cucu ini naik derajat menggantikan ayahnya. Disebut dengan ahli waris pengganti. Padahal dalam hukum waris Pak, si cucu ini terhalang oleh anak kakek yang kedua. Anak kedua tadi yang laki-laki. Karena dalam ketentuan warisan, cucu tidak bisa mewarisi kakek kalau kakek masih punya anak laki-laki. Ya, anaknya kakek tadi 2 tadi, ada Ahmad dengan Muhammad. Ya, anak kedua laki-laki masih hidup. Maka si cucu terhalang oleh pamannya. Ya, tapi dalam kompilasi hukum Islam itu disahkan dan diakui. Jadi Bapak Ibu kalau seumpama berselisih tentang masalah ini dibawa ke pengadilan agama, cucu menang Pak. Padahal bertentangan dengan syariat. Nah, itu gimana Pak? Nah, ini kasus ini juga tidak hanya di Indonesia, di Mesir juga sama. Dulu ketika kita belajar ada kasus seperti ini. Tapi menyelesaikannya bukan dengan ahli waris pengganti. Jangan dengan istilah ahli waris pengganti, tapi dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Jadi si kakek ini sebelum meninggal harus berwasiat sebagian harta untuk cucunya.
Kalau kakek memberikan harta dengan jalan wasiat, boleh silakan. Boleh silakan ya. Tapi kalau dia memberikan harta warisan kepada si cucunya ini atas nama warisan, maka ini bertentangan, bertabrakan dengan hukum warisan ya. Nah, jadi kalau undang-undang Mesir itu memakai wasiat wajibah. Tapi kalau Indonesia pakainya warisan. Dan ini bertentangan dengan hukum warisan. Baik Mas, selanjutnya ini perbedaan antara warisan, hibah dan wasiat, insya Allah nanti ya, karena waktunya sudah selesai. Ya, sebenarnya saya ada post test ini, ya, post test, cuma ininya nggak berhasil ya, jadi nggak bisa dilihat. Oke, cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin untuk tahap pertama 3 pertanyaan, satu dari ibu, dua dari bapak-bapak. Silakan bapak-bapak yang ada pertanyaan, atau dari ibu-ibu. Oh ya, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang pelaksanaan bagaimana ya, apakah harus ada saksi atau harus notaris? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Iya. Konsep wasiat wajibah, apakah harus ke notaris ya atau tidak? Wasiat warisan itu Pak. Warisan, kemudian wasiat, kemudian hibah, ya, jual beli itu. Sebenarnya di dalam hukum Islam itu dasarnya awalnya itu tidak harus ke notaris. Notaris itu kan fungsinya untuk menguatkan kepemilikan kita. Jika barang yang akan kita miliki adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang nilainya besar, seperti rumah atau mungkin tanah, begitu ya. Kalau warisan nilainya kecil, ya, seumpama uang 100.000, 200.000, kan bisa jadi ya, ada mayit itu meninggalkan harta sedikit, cuma 500.000 seumpama, nilainya sedikit, maka kan perlu nggak ke notaris? Nggak perlu, ngapain ya? 500.000 juga habis nanti kan. Nah, tapi kalau nilainya besar ya, dan ini berpotensi mungkin nanti terjadi perselisihan, akan menjadi bom waktu di kemudian hari, maka silakan pergi ke notaris agar lebih kuat ya. Kemudian juga perlu disaksikan, ada saksi-saksi bahwa ini harta sudah diwasiatkan kepada cucu nih, sehingga nanti ahli warisnya tidak bisa menuntut. Silakan pergi ke notaris. Nanti ada saya itu beberapa bom waktu ya, bom waktu di masyarakat yang banyak dilakukan oleh masyarakat, yang sekarang mungkin nggak masalah, sekarang seolah-olah biasa saja, tapi kalau dibiarkan lama kelamaan akan meledak Pak. Di antaranya itu Pak, wasiat tidak dengan saksi, wasiat tidak dengan legalitas. Itu nanti walaupun sekarang mungkin nggak masalah, nanti di kemudian hari bisa bermasalah, begitu Pak. Begitu. Yang kedua dari ibu-ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi Ustaz, ini cukup jelas, tapi mungkin nanti ada penjelasan selanjutnya dari Ustaz ya. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya apa Pak? Gak ada. Hah? Pertanyaannya tidak ada Ustaz. Cuma kami minta untuk selanjutnya ada penjelasan yang lebih untuk pagi ini. Kami tidak ada pertanyaan, cukup jelas ini penjelasan Ustaz. Penjelasan di mana? Penjelasan yang Ustaz berikan tadi tentang hibah, tentang warisan, itu kami lakukan. Oh, sesi berikutnya. Iya, sesi Iya. berikutnya ada diperjelas lagi Ustaz. Iya.
Iya. Terima kasih Ustaz. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang wabarakatuh. tidak ada pertanyaan. Iya. Iya, sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedang menjadi masalah keluarga. Pertama yaitu pemahaman tentang syariah dan pembagian waris sesuai dengan tadi yang diketahui tadi ya. Nah itu biasanya banyak kan ada yang memang sudah memahami sehingga berpegang pada itu. Yaitu tidak ada sudah cukup. Yang kedua adalah implementasinya, eksekusinya. Jadi begini, seandainya pewaris itu memiliki harta banyak, mungkin langsung bisa dibagi berdasarkan ketentuan syariat itu. Nah, cuman kalau masalahnya adalah hartanya hanya satu berbentuk rumah, di mana rumah itu ada mulai dari ruang depan, ruang tengah, ruang belakang, dan gedung. Anaknya ada 7. Nah memang secara ketentuan syariah ini seperti yang sampaikan Ustaz tadi bahwa apabila waris itu sudah meninggal harus disegerakan. Secara teorinya memang semuanya pengen segera bisa disegerakan. Cuman bagaimana ini bentuknya masih fisik dan satu apabila dibagi misalkan anak pertama mendapat di depan di tengah kemudian belakang kalau sudah dibagi itu tentunya akan menjadi hak masing-masing di mana yang depan nggak bisa ke belakang kalau sampai itu dilaksanakan kemudian di atas dilaksanakan di tembok malah nggak berfungsi apa-apa. Iya. Nah kemudian solusi kedua adalah bagaimana yang memiliki kemampuan untuk bisa membayar itu yang nantinya akan bisa memberikan ganti uang sesuai dengan kesepakatan diberikan kepada pihak yang lainnya yang kemudian membutuhkan. Cuma apabila kemampuan bayar atau kemampuan keuangan tidak ada yang bisa menanggung, ini bagi mereka yang berkebutuhan itu mengharap bahwa bagaimana segera dibagi. Ya sudah dibagi. Cuma pertanyaannya yang dibagi itu haknya belum tentu berupa uang, bisa menjadi uang gitu. Nah ini menjadi timbul pertengkaran. Dianggap bahwa bagi mereka yang berkebutuhan itu dianggap bahwa ini menghalangi hak saya. Padahal tidak ada yang menghalangi. Jadi pada saat pelaksanaan inilah yang sebenarnya yang harus dibahas dari setelah kita membahas masalah ketentuan syariat tadi haknya secara teori sudah jelas, tapi implementasinya bagaimana ini supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Ya. Nah, pertanyaannya bagus Pak ya. Jadi pembagian waris itu memang konsepnya itu disegerakan, ya, karena perintah itu menunjukkan untuk disegerakan. Nah, tetapi dalam kondisi seumpama rumah gitu ya, tidak bisa dibagi-bagi, anaknya 7, masa ini yang anak pertama dapat ruang tamu, anak kedua dapat kamar, anak ketiga dapat WC. Nah ini kan nggak bisa dibagi-bagi ya. Jadi itu sebenarnya teknis, masalah teknis. Dalam pembagian warisan itu yang paling terpenting adalah semua ahli waris itu sudah ditetapkan haknya. Si anak pertama dapat bagian sekian persen, anak kedua dapat sekian persen, anak ketiga dan seterusnya sudah ditetapkan haknya berapa. Apakah itu berupa rumah atau berupa tanah dan lain sebagainya. Dan memang lebih baik ya kalau rumah itu ya, itu karena nggak mungkin satu keluar 7 keluarga, 7 anak tinggal di dalam satu rumah kan repot gitu ya. Itu teknis
bisa dengan dijual, sumpama rumah itu dijual, atau mungkin ada salah satu anggota ahli waris yang bayarin gitu ya, kemudian dibagi-bagi seperti itu. Nah, bisa dengan cara seperti itu ya. Bisa ada yang membayarin atau dijual kemudian dibagi-bagi harta warisannya. Ya, kalau tidak bisa juga, seumpama tidak laku-laku atau mungkin ahli waris tidak ada yang bisa membayari atau bagaimana, ya ditunggu sampai bisa. Yang terpenting adalah dalam pembagian warisan, semua ahli waris itu sudah ditetapkan haknya. Ini si fulan haknya sekian, dalam rumah ini ada kepemilikan fulan, ahli waris ini dapatnya sekian. Sebisa mungkin disegerakan. Tapi kalau dalam teknisnya mengalami kendala-kendala, rumah ini jual rumah itu nggak semudah jual gorengan ya. Rumah ini kan butuh ya iklan kemana-mana gitu. Nah itu proses. Yang penting kita jangan sengaja menunda-nunda. Kesengajaan itulah yang bermasalah. Kita sengaja nggak usah dibahas, nggak usah, diem aja gitu ya. Akhirnya ada 1 anak, 2 anak, 3 anak yang mungkin dia kurang ekonominya, dia butuh uang ya. Akhirnya kemudian ya anak yang lain yang mungkin ekonominya sudah bagus ya, dia diam saja, tidak membantu. Nah ini yang bermasalah di sini Pak. Perlu ada komunikasi antar ahli waris agar tidak dianggap kamu menghalang-halangi saya. Harus ada komunikasi gitu. Itu teknis. Jadi yang terpenting dalam Islam adalah menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris. Kemudian kedua, mengusahakan untuk segera dibagi secara real. Nah, kalau menetapkan itu kan sebenarnya sudah dibagi tapi belum real, baru haknya saja. Sehingga nanti ketika ada ahli waris atau ada orang yang menempati rumah itu, dia sadar dia menempati rumah itu bukan rumah dia secara penuh gitu loh. Jadi nanti mungkin sekarang dia itu sadar dia bukan rumahnya, bisa jadi nanti dia meninggal, kemudian anaknya yang menempati, anaknya meninggal lagi, cucunya yang menempati, akhirnya cucunya merasa berhak, ini rumah saya. Dulu peninggalan bapak saya, peninggalan kakek saya. Nah ini yang bermasalah Pak. Tapi kalau sudah ditentukan, ada notarisnya ya, ada bentuk hitam di atas putihnya, nggak bisa dia ngelak Pak. Ini loh hitam di atas putih, ini rumah hak 7 anak ini, nggak bisa kamu kuasai secara penuh gitu. Nah, kalau sudah dibagi-bagi kan lebih enak lagi gitu ya, gitu Pak. Jadi jangan menjadikan rumah yang tidak bisa dibagi kemudian menjadi alasan kita untuk menunda-nunda pembagian warisan seperti itu. Gitu Pak. Jadi bagi warisan tidak harus jual rumah, tapi memang ahsannya lebih baiknya memang rumah segera dijual agar semua ahli waris bisa langsung menikmati. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Anam atas penjelasannya. Mungkin di lain kesempatan akan dibahas dengan topik-topik yang lainnya. Selanjutnya mohon bisa ditutup dengan doa dari Ustaz untuk mengakhiri session pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha min jami'il hajat wa tutahhima biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tukhrijuna min khayat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat wa natubu ilaik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya nasta'in siratal mustaqim. فبأي آلاء
ربكما تكذبان